Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di diskusi kita hari ini. Yang mana diskusi kita kali ini akan membahas mengenai persiapan event virtual yang berupa webinar dengan tema kewirausahaan. Dan teman-teman nanti boleh menyampaikan ide, masukan, atau saran. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai diskusinya. Langsung saja dari tema yang sudah ada, yaitu kewirausahaan. Yang pertama, kita akan menentukan judul. Untuk teman-teman, silahkan menyampaikan usulan, ide. Kalau menurut saya sih, kalau untuk judul mungkin bisa dikasih judul kan tema kita sekarang itu adalah tentang kewirausahaan. Jadi untuk judulnya mungkin bisa opsi yang pertama itu usaha di masa pandemi. Soalnya kan kita emang lagi dalam kondisi pandemi COVID-19, jadi ya kemungkinan besar itu bakal cocok gitu dengan apa yang terjadi pada saat ini. Baiklah, akan saya tampung usulannya. Ada lagi yang mau menyampaikan usulan? Saya kedua. Saya mengusulkan judulnya itu mempertahankan bisnis di tengah pandemi. Ya, seperti yang kita tahu kan, banyak bisnis-bisnis yang saat ini pada masa pandemi ini banyak yang gulung tikar atau tutup. Bagaimana kalau kita judul webinar kita nanti itu mempertahankan bisnis di tengah pandemi. Itu ketua usul saya. Terima kasih. Baiklah, akan saya tampung usulannya. Ada yang mau menyampaikan usulan lagi? Atau cukup? Kalau cukup, kan ini ada 2 usulan judul. Gimana kalau kita voting aja? Boleh kedua. Mulai dari saya dulu ya. Kalau saya sih setuju sama usulan Firas tadi ya. Karena kan di masa pandemi ini banyak yang lagi mengalami krisis finansial. Mungkin saja banyak yang mau mencoba untuk memulai bisnisnya. Jadi saya rasa cocok kalau judul webinar kita usaha di masa pandemi ini. Gimana kalau yang lain? Ya silakan Lisna atau Denny gitu dikeluarkan pendapatnya. Kalau saya lebih setuju juga yang pertama sih, usaha di masa pandemi juga. Kalau saya nomor 1 yaitu usaha di masa pandemi, karena tema kita kan tentang kewirausahaan ya, jadi lebih masuk ke judul dengan usaha di masa pandemi. Berarti udah fix ya untuk judul usaha di masa pandemi.
Selanjutnya itu kita menentukan waktu pelaksanaan. Ada saran waktu pelaksanaannya? Mungkin kalau saran dari saya gitu kan, maksudnya hari Sabtu aja sih, soalnya kan hari Sabtu itu udah weekend gitu kan mungkin lebih banyak peserta yang bakal datang gitu, misalnya yang menghadiri webinar ini daripada di hari-hari weekdays seperti dari Senin sampai Jumat. Kan itu kan mungkin banyak kesibukan-kesibukan lain sih. Saran saya itu maksudnya harinya hari Sabtu, mungkin tanggal 5 Juni gitu. Untuk jamnya itu jam berapa? Ada saran lagi? Kalau menurutku sih jamnya itu di jam pagi aja, kayak jam 9 sampai jam 11. Soalnya kan kalau misalnya siang itu waktunya kayak misalnya orang-orang tuh udah nggak fokus lagi gitu. Baik, saya tampung dulu untuk waktu pelaksanaannya ya. Ada lagi? Ya kalau menurut saya mungkin kalau jam 9 sampai jam 11.30 itu ya orang-orang mungkin ada kesibukan gitu kan di hari Sabtu pagi gitu, misalnya dia ada kayak mau jalan bareng keluarga gitu atau apa, mungkin alangkah baiknya itu habis zuhur gitu, mungkin sekitar jam 1 sampai setengah 4, soalnya kan situ kan lebih enak gitu waktunya, misalnya ada yang mau selesai makan gitu baru fresh lagi gitu, antar jam 1 sampai jam setengah 4. Oke. Ada lagi saran atau cukup? Baiklah, saya rasa tidak ada saran lagi karena ada 2 opsi, kita voting lagi. Langsung saja, siapa dulu mau voting? Saya. Baiklah, Pandu. Saya lebih setuju dengan pendapat dari Firas tadi kan, jam 1 sampai setengah 4 ya. Ya. Siapa lagi mau voting? Kalau saya setuju pendapatnya Firas tadi, yaitu hari Sabtu, tepatnya di tanggal 5 Juni 2021, pukul 1 siang sampai dengan jam 3 sore. Baiklah, kalau saya sendiri sih setujunya jam pagi ya. Tapi karena votingnya lebih banyak di jam siang, maka fix ya waktu pelaksanaannya Sabtu 5 Juni jam 1 sampai jam 3.40. 3.30. Selanjutnya kita menentukan siapa peserta untuk webinar ini. Ada yang punya usulan?
Ada yang punya usulan untuk peserta webinar? Kalau dari aku sih mending pesertanya itu mahasiswa dari S1 akuntansi aja. Baiklah, saya tampung. Ada lagi? Kalau pendapat saya, nih pesertanya itu lebih banyak aja ya, seperti mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, akan saya tampung. Ada usulan lagi atau cukup untuk pesertanya? Cukup sih, mungkin kita voting aja kali antara dua pilihan ini. Baiklah, siapa yang mau voting dulu? Mungkin biar saya aja dulu ya. Kalau pilihan saya sih lebih ke mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, karena kewirausahaan itu ada sangkut pautnya dengan ekonomi dan bisnis, dan ketika kita bisa menarik peserta lebih banyak, itu akan lebih baik supaya mungkin teman-teman kita yang lain itu kayak bisa juga mendapatkan ilmunya di webinar ntar. Dan ya itu cuma itu. Baik, kalau saya juga setuju mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, semakin banyak peserta itu semakin baik, dan juga akan lebih banyak lagi orang yang mendapatkan pengetahuan atau wawasan lebih. Untuk yang lainnya, bagaimana? Saya benar yang dikatakan teman-teman sebelumnya, kayak si Tira sama Rima, dengan voting nomor 2 yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, karena tema kita kan kewirausahaan, jadi banyak mungkin fakultas-fakultas prodi-prodi lain yang mau bergabung atau mau mengikuti dalam kegiatan webinar ini. Selanjutnya, Lisna atau Pandu, yang mana? Kalau saya sih tetap tadi ke pilihan saya nomor 1 yang mahasiswa akuntansi tadi. Kalau saya ya tetap usulan dari saya, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, baiklah. Jadi untuk peserta itu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Untuk selanjutnya kita akan menentukan platform atau media yang akan kita gunakan saat webinar nanti. Ada usulan dari teman-teman? Mungkin saya punya 3 usulan gitu ya untuk platform, tapi silakan ntar di voting aja. Yang pertama itu ada Zoom. Bisa ditulis. Terus yang kedua itu ada Google Meet. Dan yang ketiga itu ada YouTube. Dari 3 ini saya tuh kayak lebih prefer ke Zoom gitu kan, misalnya antara pemateri sama peserta itu bisa saling tanya jawab gitu kan. Dan juga Zoom kan
lebih enak aja gitu dibanding pakai Google Meet. Soalnya Google Meet gitu kan paling hanya beberapa orang doang yang terpampang di layarnya itu. So kan kalau teman-teman yang lain kalau pendapat saya sih ke Zoom. Saya tidak pendapat dengan Pilas, karena Zoom itu kan ada limit waktunya kalau free. Lebih baik menggunakan Google Meet. Google Meet itu kita tidak perlu membayar, untuk jangka waktunya juga tidak terbatas seperti itu. Kalau untuk jangka waktu kita bisa sewa Zoom Premium gitu kan, mungkin sehari paling 100.000 atau sampai berapa gitu kan. Soalnya ya lebih enak aja gitu kalau pakai Zoom gitu kan, dia jadi ada breakout rooms juga, jadi bisa berapa host dalam Zoom itu, jadi kayak biar lebih tertata gitu. Mungkin ketika kita punya dua pemateri gitu kan, pemateri A sama pemateri B, dan mungkin itu kayak bisa dibagi gitu, ketika sebagian dibikin 2 sesi gitu, sebagian peserta ke pemateri A dan sebagian lagi ntar ke pemateri B mungkin. Dan juga ketika udah selesai sesinya tukar gitu, yang di B tadi pindah ke A, yang ke A tadi pindah ke B. Kalau itu menurut saya pribadi. Kalau menurut saya juga lebih memilih Zoom ya, karena Zoom itu mudah dipakai, terus pesertanya juga bisa ditampilkan. Selain itu, Zoom itu saya rasa sudah banyak yang mengerti kalau menggunakan Zoom. Untuk yang lain bagaimana? Kalau saya juga lebih setuju, mending kita memakai Zoom aja. Kalau saya memilih Zoom, mungkin karena Zoom itu kan sering digunakan ya, keseharian kita kan sering memakai Zoom, jadi lebih baik dalam webinar ini kita pakai Zoom aja biar lebih mudah. Baiklah, untuk platform jadinya kita pakai Zoom ya. Untuk yang selanjutnya itu cara kita mensosialisasikan webinar kita atau mempromosikan webinar kita. Ada yang punya usulan untuk sosialisasi ini? Mungkin Denny bisa kasih masukannya atau itu. Menurut aku untuk sosialisasi webinar ini kan sekarang kita lagi pandemi nih. Menurut aku sosialisasinya tuh lewat sosial media aja, karena kan banyak juga nih peserta yang mungkin kayak lebih rajin buka sosial media daripada kita sosialisasi secara langsung seperti itu. Apalagi kan sekarang lagi pandemi gitu, susah untuk bertemu secara langsung. Ada lagi yang punya usulan? Saya rasa sih kalau cukup sosial media aja gitu ya, mungkin ya, karena itu cuma kayak satu-satunya yang memungkinkan pada saat pandemi seperti ini. Soalnya kan kalau secara langsung gitu kan nanti kayak terdapat penularan virus COVID-19 dan lainnya. Jadi saran saya ya udah cukup sosial media aja kan, kita bisa paid promo di IG atau sebar undangannya via grup ya, dan minta teman-teman kita yang lainnya buat menyebarkan gitu via WA atau Facebook. Gimana yang lain setuju untuk sosial media? Ya, saya sependapat dengan sosial media karena lebih mudah digunakan ya. Selain itu, jika kita sosialisasi webinarnya secara langsung, itu mau sosialisasinya di mana? Kan orang banyak yang pulang kampung masa pandemi ini. Ya, itu sih, sosial media lebih baik. Berarti udah pasti sosial media ya, cara mempromosikannya.
Baiklah, selanjutnya itu kan biasanya kalau mengadakan webinar atau kita mengikuti webinar itu udah pasti ada benefitnya ya. Nah, jadi sekarang kita nentuin benefit yang didapat peserta nanti dari mengikuti webinar kita itu apa. Ada yang punya usulan? Mungkin kalau untuk masalah pandemi sekarang kan tuh kalau untuk sertifikat yang berwujud gitu, yang punya yang asli gitu kan, itu kayaknya kurang kan. Dan juga platform kita tadi kan melalui Zoom kan, jadi angka baiknya kita dikasih sertifikat aja atau sertifikat elektronik aja gitu, biar lebih mudah gitu. Ada yang punya usulan lain? Tambahan yang lain? Gimana kalau untuk peserta yang paling aktif nih, kita berikan reward atau penghargaan yang lebih ya, seperti pulsa atau apa gitu. Itu pendapat saya. Boleh sih untuk ngasih reward ke peserta yang aktif. Sebagai motivasi juga kan, supaya peserta-peserta kita nanti tuh pada aktif bertanya atau gimana gitu. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin? Nah, tambahan juga Bu moderator. Mana kalau kita merekam video dari ini webinar kita, nanti kita sebarin ke sosial media atau YouTube atau gimana, kan bisa diulang-ulang tuh. Berarti rekaman pematerinya ya yang akan kita berikan. Nah, ya itu maksud saya. Untuk yang selanjutnya itu ada pembagian tugas untuk webinar ini karena sudah ditentukan, jadi saya akan langsung saja ya. Yang pertama ada pemateri. Yaitu Muhammad Firas Afif. Yang kedua ada moderatornya. Yaitu Deni Rahmawati. Selanjutnya ada pembaca doa. Pandu Habib. Selanjutnya ada PJ Quiz. Untuk di akhir acara kita akan mengadakan kuis, yaitu Rima Melati. Yang terakhir ada PJ Platform. Yaitu Lisnawati.
Baiklah, sekian untuk diskusi kita pada kali ini. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan hasil diskusinya, yaitu persiapan webinar kewirausahaan dengan judul Usaha di Masa Pandemi yang akan dilaksanakan pada Sabtu 5 Juni 2021 pukul 13 sampai 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan peserta webinar yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu melalui platform Zoom, dan sosialisasi webinarnya melalui sosial media dengan benefit yang pertama ada e-sertifikat, kedua ada reward, yang ketiga ada rekaman pemateri. Dan pembagian tugas webinarnya yang pertama pemateri Muhammad Firas Afid, yang kedua moderator Deni Rahmawati, yang ketiga pembaca doa Pandu Habib, yang keempat PJ Quiznya Rima Melati, dan yang terakhir PJ Platform Risnawati Sepinjak. Sekian diskusi kita hari ini. Untuk rundown-nya itu gimana ya? Untuk rundown-nya langsung saja ya kita buat. Yang pertama itu yang pasti ada pembukaan dari moderator. Selanjutnya jamnya nggak sekalian ditulis gitu, misalnya pembukaan dari jam 13 sampai jam 13:05 terus atau gimana? Boleh juga sih. Kalau menurut saya nggak perlu ya, kan pembukaan itu gimana ya, bisa aja tidak pasti, maksudnya bisa lebih betul ya. Bisa cepat bisa lambat kan. Enggak, soalnya kan rundown acara itu kan atau susunan acara itu kan kayak gambaran aja gitu, mungkin waktunya dikasih waktu berapa menit gitu kan, kalau kurang atau lebih kan itu kan kayak menyesuaikan ketika actionnya nanti. Saya pembukaan acara mungkin dari 13 sampai 13:05 dan ketika actionnya itu jam 13 sampai paling sekitar 2 menit 3 menit gitu pembukaannya atau gimana. Soalnya biar peserta itu juga tahu, oh dari sini jam sekian mulainya, terus acara pematerinya jam sekian. Yang lain gimana? Untuk Deni, Lisna? Ya aku lebih setuju ke Vira sih, kayak dikasih waktunya. Soalnya kalau rundown itu kayak gambaran besarnya aja gitu loh. Kalau actionnya ntar kan gimana, mungkin materinya telat atau apa gitu. Soalnya gambaran besar. Oke, kalau aku juga setuju sama Vira sih. Deni? Sama sih, aku juga setuju sama Firas. Jadi pakai waktu ya. Untuk pembukaan itu kira-kira berapa lama waktu diberi waktunya? Ini sekitar 5 menit cukup sih. Berarti 13 sampai 13:05. 13 sampai 13:05 ya. Selanjutnya
selanjutnya, Pembacaan doa. Dokumentasi dulu enggak? Foto bersama apa gimana? Kalau dokumentasi itu lebih baik kayak di akhir gitu. Jika udah selesai acara mungkin baru didokumentasiin. oke, berarti Ada pembacaan juga doa. yang dokumentasi. Bentar. Tapi kan ada juga yang dokumentasi di awal sama di akhir. Gimana kalau dua-duanya? Boleh sih kalau dua-duanya. Berarti ini dokumentasi awal ya. Foto utama juga nggak apa-apa dokumentasi. Untuk rundown yang selanjutnya, pembacaan doa berarti kan? Kasih waktu. Untuk pembacaan doanya pakai waktu juga berapa kira-kira? Masih 5 menit cukup ya kalau untuk doanya. Oke, sepertinya cukup lama. Oke. Berarti 13 kurang lebih lewat 7 menit karena dipotong untuk dokumentasi awal tadi kan. Sampai 12. tiga belas 12. Untuk yang selanjutnya, atau langsung pemateri? Masuk materi. Untuk pemateri, waktunya dikasih berapa menit? Mungkin sampai 14.30 atau jam 3 ya? Sampai jam 3. Sampai jam 3 ya. Atau enggak dibagi aja gitu waktunya. Mungkin kayak jadi 2 sesi atau enggak usah. Kayaknya satu sesi aja karena pematerinya kan cuma 1 orang gitu. Jadi dari 13 sampai 14.30. 14.30. Selanjutnya boleh. Mohon maaf Bu moderator, boleh Ya. izin ke WC? Oke. Terima kasih. Untuk rundown yang selanjutnya, kalau menurut saya itu boleh dikasih kuis ya biar nggak jenuh gitu para pesertanya. Nah, kuisnya atau di dalam acara gitu nggak bisa ya? Ketika pemateri gitu mungkin ada break sekitar 5 menit untuk ngasih kuis atau gimana? Kalau itu gimana untuk di dalam acaranya itu kita buka sesi tanya jawab aja. Bisa sih.
Berarti pakai sesi tanya jawab ya. Iya, sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab apa perlu pakai batasan waktu juga? Nggak usah sih kayaknya. Atau boleh sih kalau genapin sampai jam 3 gitu. Berarti sesi tanya jawabnya 30 menit ya. Ya cukup sih. Dari 14. 10 sampai jam. Untuk yang terakhir, kalau menurut saya itu Ada yang quiz nggak sih? quiz. Atau mana itu? Ada yang quiz aja sih kayaknya. Ya, ada yang quiz biar enggak jenuh gitu. Tunggu satu langsung penutup aja kali mungkin. Oke. Quiz sekitar 15 menit. Berarti untuk yang akhir langsung penutupan ya. Penutupan 15 menit. Sebelum penutupan kan tadi ada dokumentasi akhirnya dulu, ya kan? Iya, betul. Sekitar 2 menitan paling. Dan yang terakhir itu penutup. Udah fix ini kan untuk rundown acaranya. Question. Sesi quiz tuh, quiznya apa? Quiznya nanti itu ada kayak dari moderator kali ya yang kayak menyampaikan quiz dan atau nanti kan saya PJ quiznya ya. Kalau untuk quiznya nanti akan ada beberapa soal. Terus cara mainnya itu yang paling cepat menjawab nanti ada mendapat poin yang terbanyak. Gitu. Gimana? Udah selesai? sudah sih, udah cukup. Oke. Baiklah, kita cukupkan untuk diskusi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyampaikan pendapat, idenya atau masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rizki,
sehingga kita masih dipertemukan di tempat yang insya Allah berkah ini. Tak lupa salawat berserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Untuk mempersingkat waktu sebelum acara webinar hari ini dibuka, maka perkenankan saya Dinda Rahmawati sebagai moderator untuk membacakan susunan acara kali ini. Untuk acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka bersama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu dokumentasi awal. Silakan kepada para peserta webinar untuk mengaktifkan videonya. Dimulai dari sekarang. Baiklah, acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Saudara Pandu. Kepada beliau, waktu sudah tepat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memandu doa dengan cara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wa fi ni'matika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma billi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya indahumul amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, kami berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka event virtual dengan judul usaha di masa pandemi. Maka lancarkanlah seluruh kegiatan kami dan semoga apa yang kami sampaikan dapat dipetik ilmu dan manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudara Pandu. Semoga dari doa bersama kita tadi dapat mempermudah dalam penangkapan, pemahaman, serta dalam mengamalkannya atas ilmu dan pengalaman yang sudah kita dapat. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Saudara Muhammad Firas Afif. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, di sini saya sebagai pemateri webinar kewirausahaan dengan judul Usaha di Masa Pandemi. Pandemi virus corona atau COVID-19 yang ternyata mampu mengubah sebagian besar tatanan kehidupan masyarakat yang mengalami banyak sekali transformasi baik dalam bidang kesehatan, bidang sosial, dan juga bidang ekonomi. Guna menekan penyebaran virus corona, pemerintah itu membuat kebijakan, salah satunya adalah physical distancing. Physical distancing diartikan sebagai menjaga jarak secara fisik dengan orang lain minimal 2 meter. Kebijakan ini membuat kegiatan masyarakat dibatasi ruang geraknya. Di bidang pendidikan, pemerintah menetapkan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kebijakan di bidang industri yang menerapkan karyawannya itu WFH atau work from home yang mengakibatkan 60% industri di Indonesia itu lumpuh. Hal ini membawa dampak yang sangat luar biasa, khususnya kehidupan secara ekonomi jelas mengalami perubahan yang sangat drastis. Saat ini pandemi COVID itu memberikan dampak bagi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, swasta, maupun UMKM. Di berbagai bidang ikut terdampak karenanya banyak perusahaan besar yang terkena dampak seperti perusahaan KFC, Starbucks yang tutup, dan juga banyak perusahaan besar lainnya yang pilot.
Ada hal lain yang membuat kita merasa sedih. Tidak sedikit perusahaan merumahkan dan mem-PHK karyawannya. Angka pengangguran semakin meningkat dan peluang lapangan kerja semakin sempit. Di masa sekarang ini, para pencari kerja baik yang baru lulus atau fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman, experience, dan pasti yang terkena PHK tidak bisa lagi berharap peluang untuk memperoleh pekerjaan. Untuk itu, mau tidak mau mereka harus berusaha dan berani untuk memutar otak mencari alternatif peluang usaha yang dapat diandalkan untuk dapat menghasilkan pendapatan atau sekedar untuk menyambung hidup. Salah satu contohnya adalah berwirausaha. Memang di masa pandemi COVID-19 ini semua sektor lesu, namun tidak ada untungnya mengeluh sebab semua sektor ekonomi itu semuanya menurun. Kini dan saatnya sekarang itu untuk mengubah mindset tersebut. Kita kontrol terhadap jenis usaha, sikap pribadi, dan lain-lain. Saat kita mengalami pandemi berbulan-bulan, kita harus berpikir, mencari terobosan, mencari peluang, apa yang bisa kita lakukan di masa pandemi saat ini. Dan juga di masa pandemi saat ini kita tuh harus berani ke out of the box gitu kan. Ketika pandemi banyak yang tutup, kita malah buka usaha. Dan di era pandemi sekarang itu untuk kerja juga lebih banyak di rumah. Ada beberapa yang harus diperhatikan untuk memulai usaha, yaitu improve karakter, yang artinya tergantung karakter. Pintar saja tidak cukup, karena pintar cenderung sombong. Padahal sombong itu sulit untuk sukses, sehingga karakter memang sangat penting. Selain itu, selanjutnya adalah cek kesempatan. Untuk menjadi wirausaha juga harus melihat kemampuan untuk berjalan, memanfaatkan waktu. Selain itu juga melakukan cek usaha yang cocok sehingga benar-benar paham dan tidak mudah dibohongi orang lain. Untuk tips lainnya yaitu adalah upgrade atau memperbarui kemampuan dan selalu update. Untuk update bisa memanfaatkan teknologi informasi. Berbeda dengan misal tahun-tahun sebelumnya ketika kita membuat usaha, kita kayak membagikan brosur, kayak membagikan selebaran, dan sekarang itu sangat gampang sekali gitu ya. Di era digital saat ini mungkin kita bisa paid promote di IG, mungkin di WA atau Facebook, platform, dan tempat jualan produk lainnya. Kan untuk mampu bertahan di era COVID kayak gini, alangkah baiknya pengusaha itu selalu kayak menambah skill atau kemampuannya. Kayak soft skill-nya itu diasah lagi gitu di tengah pandemi sekarang. Dan untuk yang baru mau memulai usaha gitu, alangkah baiknya gitu. Alangkah baiknya untuk yang mulai usaha gitu kayak mengikuti webinar seperti sekarang, training gitu, atau ya banyak-banyak belajar dari YouTube gitu. Dan di YouTube tuh banyak gitu kayak cara-cara untuk memulai usaha di masa pandemi sekarang gitu. Dan ada beberapa saran untuk masukan jika ingin memulai bisnis di tengah pandemi dengan modal yang minim. Ya kita paham kan ketika pandemi sekarang itu ya perputaran uang juga sangat lambat dan cuma mempunyai modal yang minim itu kayak ada beberapa saran gitu kan. Yang pertama itu cari bisnis yang potensial. Bisnis apa sih yang potensial di tengah penurunan daya beli dan pandemi yang membuat orang yang membatasi aktivitas di luar rumah? Cukup banyak sih kalau untuk masalah bisnis yang potensial di era COVID-19 itu. Yang pertama itu adalah bisnis di sektor healthcare. Yang kedua bisnis di sektor kuliner, yang ketiga bisnis pakaian rumahan, yang keempat itu bisnis peralatan olahraga, dan yang kelima itu jasa guru privat. Dan yang tips selanjutnya itu pilih yang ringan modalnya gitu ya, maksudnya yang pas sama budget kita. Setelah kita tadi meriset gitu kan bisnis potensial yang berpeluang kayak yang bisa meraih pasar di tengah pandemi gitu, soalnya itu menentukan
bisnis mana yang pas gitu kan untuk modal di kantong kita gitu. Misalnya kita mempunyai modal 1 juta gitu kan untuk memulai bisnis, kita riset lagi gitu kan, dengan modal 1 juta ini apa yang kita bisa lakukan gitu. Terus yang selanjutnya itu jalankan yang paling memungkinkan. Mungkin dengan modal kita yang 1 juta tadi itu mungkin ada 2 kemungkinan bisnis yang bisa kita lakukan, dan alangkah baiknya 2 kemungkinan bisnis tersebut itu kita pilihlah yang sangat memungkinkan dengan sifat kita juga sih. Soalnya ya kalau kita tidak menjalankan pekerjaan itu tidak sesuai dengan kita, kan susah gitu. Dan terus ya, saya akan memberikan beberapa contoh usaha yang bisa kita mulai saat pandemi COVID-19 ini. Misalnya kayak memproduksi kain masker itu dengan modal yang 1 juta tadi, saya rasa cukup gitu kan untuk memproduksi kain masker. Setiap orang kan karena dihimbau untuk memakai masker saat keluar rumah. Desain masker ini dapat kita kreasikan dengan kreatif dan mengikuti standar WHO. Terus yang selanjutnya itu adalah makanan siap saji atau beku. Saat pandemi itu orang akan mengurangi makan di luar gitu, kayak makan di restoran juga paling kapasitasnya 50% gitu kan, dan lebih banyak orang tuh yang kayak bawa ke rumah gitu makanannya. Dan kita dapat menyediakan paket makanan lezat dan bergizi yang siap santap atau frozen food gitu kan. Pastikan kemasan, dan bukan hanya makanannya aja yang kita perhatikan, tapi lebih juga kita memperhatikan juga kemasan dan kualitasnya gitu bagus gitu, bukan hanya sekedar kayak makanannya, tapi walaupun makanannya bagus tapi kayak packingnya kurang menarik gitu, jadi orang tuh nggak ada hasrat untuk membeli. Terus yang selanjutnya itu adalah bisnis online. Platform online yang memang paling tepat untuk memudahkan bisnis berjalan di masa pandemi. Kita bisa berkreasi dengan memproduksi baju, tas, scarf, dan lain-lain, lalu menjualnya di lapak-lapak e-commerce yang tersedia. Banyak yang e-commerce yang tersedia seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Dan walaupun untuk bisnis online, ketika kita cuma mempunyai modal sedikit, tadi kan bisalah dibilang 1 juta. Kita bisa aja gitu kan join reseller gitu, atau join reseller gitu, walaupun kita nggak punya banyak modal. Kalau kita mempunyai keinginan yang kuat, bisa gitu join reseller dan lain sebagainya. Terus yang keempat itu ada les privat. Saat ini banyak anak didik yang harus merasakan pembelajaran jarak jauh gitu kan. Nah, terkadang membuat orang tua kesulitan untuk membantu mengajarkan anaknya. Jika punya pengetahuan tertentu, buka les online dan les online dapat menjadikan solusi bersama. Ya benar, memang betul gitu kan. Les online itu dapat membantu anak didik itu kayak lebih memahami materi. Dan menurut saya pribadi, ketika pembelajaran jarak jauh atau PJJ gitu kan, itu pelajarannya, dan les privat itu ya sangat memungkinkan gitu untuk di masa sekarang. Dan kalau untuk usaha di masa pandemi ini, pintar-pintar kita nyari peluang bisnis seperti yang saya katakan di atas tadi. Seperti contohnya yang di Bengkulu itu ada Hello Dalgona. Hello Dalgona ini di masa pandemi ini dia mampu membuka 5 atau lebih gitu outlet, yang mana ya outletnya itu ramai terus gitu kan. Dan saya juga pernah lihat beli maksudnya Dalgona, misalnya yang di Saw Lebar, yang di mana gitu, maksudnya bagus gitu, soalnya ya dia bisa survive gitu di masa pandemi ini, yang mana orang lain banyak gulung tikar, dia malah buka tikar gitu, kayak memulai usaha. Saya kagum juga sih sama outlet Hello Dalgona gitu, bisa sampai 5 lebih cabang. Dan untuk skala nasional itu ada Edozel, dia buat kayak nyapi gitu, produk kayak makanan
dari sapi, dan dia buka di masa pandemi. Dan ketika awal buka tuh dia banyak dicemooh sama orang gitu kan. Masa di pandemi buka restoran gitu, nggak takut rugi apa. Dan akhirnya ya dia tetap buka tanpa mempedulikan orang lain tersebut. Dan akhirnya sekarang banyak yang beli produknya gitu. Mungkin ya itu aja sih materi yang dapat saya sampaikan itu kan. Jadi ya bisa ditarik garis besar untuk usaha di masa pandemi ini. Kita pertama itu harus punya mental yang kuat, cari bisnis yang potensial, terus cari yang sesuai dengan modal kita. Dan juga kalau untuk di sekarang itu cari yang kayak booming gitu, seperti Hello Dalgona tadi itu sangat booming kan di awal-awal pandemi gitu kan. Dan sekarang yang awalnya orang-orang tuh pada buat sendiri, dan sekarang orang sudah pada jual Hello Dalgona, jadi dia tidak perlu buat lagi gitu, tinggal beli gitu kan dengan harga yang terjangkau. Dengan harga 5.000 dia udah bisa buat, dia udah bisa menyicipi Hello Dalgona tanpa harus ribet lagi. Mungkin itu sih yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Firas yang telah memberikan materi mengenai webinar kewirausahaan yang bertema usaha di masa pandemi. Kepada para peserta yang ingin bertanya, disilahkan. Baiklah, saya akan bertanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Melati. Saya mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Saya ingin bertanya, kan di masa pandemi sekarang kita tahu banyak orang yang mengalami kesusahan finansial. Nah, bagaimana jika kita tidak mempunyai modal untuk memulai usaha? Apakah ada semacam pinjaman dari bank atau perusahaan swasta? Begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik sekali Rima Melati, pertanyaannya sangat bagus. Kan tadi kan dia bilang kekurangan modal. Bahwasannya pemerintah itu telah ngasih wadah gitu kan, seperti BLT kemarin gitu kan. Terus juga kartu prakerja itu kan juga bisa dimanfaatin kan, sekitar untuk BLT itu sekitar 2 jutaan gitu kan. Jadi ya untuk kayak gitu kita pintar-pintar nyari peluang aja sih. Kalau untuk pinjaman bank, saya pribadi juga belum tahu gitu kan, apakah di masa pandemi ini bank tersebut membuka pinjaman atau tidak. Tapi yang jelas pemerintah itu telah ngasih kayak kebijakan-kebijakan seperti BLT tersebut gitu kepada para pengusaha, kepada para orang-orang yang mau kayak usaha gitu. Apa sudah jelas, Rima Melati? Sudah jelas, terima kasih atas jawabannya. Selain Saudari Rima Melati, apakah teman-teman peserta webinar ada yang mau bertanya atau belum paham mengenai penjelasan pemateri kita? Silahkan. Di sini saya ingin bertanya kepada pemateri kita, strategi apa sih yang harus diterapkan dalam bisnis di saat new normal? Terima kasih. Ya, langsung saya jawab ya dari pertanyaan dari listener. Itu ada 2 hal yang menjadi perhatian dalam menyusun strategi dalam bisnis di era new normal. Pertama itu bagaimana perusahaan apik dalam menerapkan standar kesehatan, standar kesehatan kerja dari segi produksi maupun operasional kantor. Perusahaan itu nantinya akan lebih peka terhadap aspek-aspek sumber daya seperti manusia, ketelitian produksi, protokol kesehatan, dan kompensasi karyawan. Dan selain itu, pelaku usaha itu juga harus lebih peka memperhatikan manajemen bisnis yang tahan krisis. Banyak perusahaan yang tahan krisis karena banyak perusahaan saat new normal tumbang karena lalai terhadap manajemen krisis dan tidak mempersiapkan strategi alternatif saat terjadinya krisis. Seperti kalau untuk di era pandemi sekarang itu
ya kita harus memperhatikan protokol kesehatan dan juga mengurangi jumlah orang yang dine in atau makan di tempat sekitar 50%. Dan untuk pelaku usaha gitu kan, di era pandemi ini harus punya manajemen yang sangat bagus gitu kan dalam mengelola keuangan, perputaran keuangan gitu kan, memilih mana yang baik untuk usaha tersebut gitu. Mungkin ada kayak meminimalisir apa gitu kan, terus kayak supaya bisnis tersebut bisa jalan terus. Mungkin seperti itu, Lisna. Iya, terima kasih Firas. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Tira selaku pemateri yang telah memberikan penjelasan kepada teman-teman webinar pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu sesi kuis. Untuk link kuisnya nanti akan di-share di grup webinar. Silakan teman-teman segera join. Kan moderator. Baiklah, selamat kepada para pemenang kuis di webinar kali ini. Untuk peringkat pertama diraih saudari Rima Melati. Kepada Rima Melati, selamat untuk kemenangan atas kuisnya. Dan untuk peringkat kedua dimenangkan oleh Muhammad Firas Afif. Kepada Muhammad Firas Afif, saya ucapkan selamat. Acara selanjutnya yaitu dokumentasi akhir, yaitu foto bersama.
kepada para peserta, silakan untuk bersiap-siap. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu acara penutup. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati para peserta semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sudah ikut dalam partisipasi webinar pada hari ini. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.